Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok basis data K3 yang beranggotakan ada Salma Putri Hanifah, Marsya Hasna Hairunisa, Abdan Taris, dan saya sendiri Latifah Zahira Yahya. Jadi di sini kami akan membahas hasil kajian jurnal yang telah kami pilih dengan judul IoT-based Smart Framework Monitoring System for Power Station. Next. Jadi, latar belakang dari jurnal ini adalah bagaimana pentingnya sistem pemantauan di stasiun tenaga listrik atau power station untuk memastikan keselamatan listrik. Dengan meningkatnya kompleksitas dan kebutuhan untuk menjaga keadaan pasokan listrik, sistem tradisional yang bergantung pada relay tidak lagi memadai karena tidak dapat menangkap dan menyimpan data pengguna saat terjadi masalah. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan kerangka kerja berbasis Internet of Things atau IoT untuk memantau perangkat daya yang dirancang untuk menciptakan lingkungan cerdas dalam melindungi peralatan listrik. Oke, next kita ke tujuan. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah menciptakan lingkungan cerdas yang melindungi peralatan listrik, mengembangkan kerangka kerja berbasis IoT untuk pemantauan perangkat daya di stasiun tenaga, pengembangan model prediksi hibrida untuk mendeteksi kesalahan pada perangkat daya, dan menyediakan sistem pemantauan berbasis web untuk peristiwa yang terjadi di perangkat daya stasiun. Next, kita ke metode metode penelitian yang digunakan. Yang pertama ada Big Data Processing atau BDP, yaitu data yang dikumpulkan dari sensor dan disimpan serta diproses menggunakan platform BDP yaitu NoSQL, yaitu MongoDB untuk menganalisis dan membandingkan data dengan data historis yang sudah ada, sehingga memungkinkan deteksi kesalahan yang lebih akurat. Yang kedua, ada penggunaan sensor IoT, yaitu sensor yang berbasis IoT yang dipasang di stasiun tenaga untuk mengumpulkan data secara real-time mengenai kondisi perangkat daya seperti suhu, kelembapan, dan parameter listrik lainnya. Yang ketiga ada Hybrid Prediction Model atau HPM, yaitu menggabungkan algoritma Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise atau DBSGAN untuk mendeteksi outlier dan algoritma Random Forest untuk klasifikasi digunakan untuk mendeteksi kesalahan dan mengidentifikasi data yang tidak normal. Next. Kemudian ada Web-Based Monitoring System, yaitu sistem pemantauan berbasis web yang dikembangkan untuk memantau peristiwa yang terjadi pada perangkat daya dari jarak jauh dan dengan memberikan notifikasi dini melalui email atau pesan teks jika terdeteksi adanya anomali, sehingga memberikan akses yang lebih mudah kepada operator. Kemudian ada Real Time Monitoring atau RTM, yaitu sistem yang dirancang untuk memantau kondisi perangkat daya secara langsung dan terus-menerus, serta agar dapat mengambil tindakan cepat dalam situasi darurat atau ketika terjadi adanya masalah. Dan yang terakhir ada Machine Learning, yaitu digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dan mendeteksi anomali secara real-time. Ini membantu dalam pengambilan keputusan dan pemeliharaan secara lebih baik. Next. Untuk dari hasil penelitian artikel tersebut itu ada deteksi kesalahan dan keamanan. Jadi nanti akan dibuat sistem peringatan jika terjadi kerusakan atau kelainan pada alat serta memicu tindakan proteksi seperti mematikan arus listrik untuk mencegah kerusakan. Nah, kelainan pada alatnya itu bisa kayak eh, kenaikan suhu atau over voltage. Terus sensor pemantauan real time. Sensor berbasis IoT ini memantau kondisi alat secara real-time dan akan mengirim notifikasi jika terdapat kejanggalan pada alat. Selanjutnya ada pengolahan data besar. Di sini menggunakan basis data MongoDB untuk mengolah data membuat proses menjadi efisien. Nah, pada penelitian tersebut juga sampai ada 19 juta data yang tercatat. Untuk efektivitas model, HPM menunjukkan akurasi tinggi dalam mendeteksi kesalahan yang meningkatkan efisiensi. Selanjutnya,
dampak dan kontribusi penelitian ini yaitu untuk pengembangan sistem pemantauan yang lebih cerdas dan efisien untuk stasiun tenaga listrik, di mana sistem ini dengan menggunakan teknologi IoT dan model pembelajaran mesin, sistem ini nanti akan mendeteksi kesalahan lebih awal, selanjutnya juga memberikan peringatan dini, juga meningkatkan keselamatan operasional pada peralatan listrik. Selanjutnya, next. Selanjutnya, terdapat peranan SQL, NoSQL yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti yang kita ketahui bahwa NoSQL, keunggulan NoSQL adalah untuk menangani volume data yang besar dan kemampuannya untuk menyimpan data dalam format yang fleksibel. Yang dimana NoSQL ini akan menyimpan data sensor data yang dihasilkan oleh perangkat IoT, dan selanjutnya sistem untuk mengelola dan memproses data secara efisien. Juga sistem ini akan melakukan analisis data secara historis dan real time yang selanjutnya akan mendukung pengembangan model prediksi kesalahan yang lebih akurat. Next. Oke, selanjutnya setelah kajian dan analisis yang kami lakukan, ada beberapa kritik yang kami sampaikan, yaitu yang pertama adalah keterbatasan data dan uji coba. Dalam penelitian tersebut disebutkan adanya pengumpulan dilakukan sekitar 19 juta catatan selama periode pengujian. Namun tidak ada detail yang cukup tentang kondisi pengujian atau variabilitas data, yang dimana hal ini dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Lalu ada yang kedua, yaitu ketergantungan pada teknologi tertentu, yaitu sistem ini bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak tertentu seperti Raspberry Pi dan MongoDB. Ketergantungan ini dapat menjadi masalah jika terjadi perubahan dalam teknologi akibat dari kemajuan teknologi ataupun jika perangkat tersebut tidak lagi didukung. Lalu ada yang ketiga, yaitu keamanan data. Meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan keselamatan listrik, namun tidak ada pembahasan mendalam mengenai keamanan data yang dikumpulkan dan dikirimkan oleh sensor, yang padahal dalam konteks IoT, keamanan cyber menjadi cukup perhatian utama. Penelitian lebih lanjut harus mencakup analisis risiko dan strategi mitigasi untuk melindungi data sensitif. Lalu yang terakhir ada keterbatasan dalam analisis data. Meskipun sistem menggunakan algoritma deteksi outlier dan klasifikasi, namun tidak adanya penjelasan yang cukup tentang bagaimana algoritma ini dioptimalkan atau diuji. Kinerja algoritma dapat bervariasi tergantung pada jenis data dan kondisi operasional. Boleh di next. Lalu selanjutnya, dengan kritik tersebut kami memberikan beberapa saran, yaitu yang pertama, adanya pengujian di berbagai lokasi. Melakukan pengujian sistem di berbagai stasiun pembangkit listrik dengan karakteristik yang berbeda dapat dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem dalam kondisi yang bervariasi. Lalu yang kedua, ada berintegrasi dengan teknologi baru, meneliti kemungkinan integrasi sistem dengan teknologi terbarukan seperti kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin yang lebih canggih untuk meningkatkan akurasi prediksi dan analisis data. Yang ketiga, ada meningkatkan fokus pada keamanan cyber, mengembangkan kerangka kerja untuk memastikan keamanan data dan privasi dalam sistem pemantauan berbasis IoT, termasuk enkripsi data dan protokol keamanan yang kuat. Dan terakhir adalah analisis biaya manfaat. Melakukan analisis biaya manfaat untuk mengevaluasi efektivitas sistem dalam mengurangi downtime dan meningkatkan keselamatan, serta untuk memberikan justifikasi ekonomi bagi implementasi sistem di stasiun pembangkit listrik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada
salah dan keliru, kami mohon maaf. Kami terbuka jika ada yang mau ditanya atau didiskusikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.